Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Podsolik, Podcast of Soil Knowledge and Science dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB University. Perkenalkan, saya Putri Aisyun Husnarahaya, MSL 58, yang akan memandu Podsolik pada episode kali ini. Tema Podsolik pada episode kali ini adalah pandangan mahasiswa ilmu tanah terhadap perkembangannya dalam era digitalisasi. Tentunya di sini saya sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa ilmu tanah yang menguasai bidang perkembangan teknologi di ilmu tanah. Oke, di sini saya sudah ditemani oleh Bang Fatan Aldi Rifai. Mungkin kepada Bang Fatan boleh saya hai dulu pada sailor di rumah yang lagi nonton Podsolik kali ini nih Bang. Oke, terima kasih Putri. Halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai Podsolik pada episode kali ini, mungkin di sini aku izin nanya-nanya kabar kepada Bang Fatan ya. Gimana nih kabar Bang Fatan hari ini? Alhamdulillah baik banget dan pastinya semangat ya untuk mengisi acara podcast ini. Kalau Waduh, Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga sih Bang. Oke, mungkin Alham- kesibukan Abang pada akhir semester ini sebagai mahasiswa tingkat akhir ini apa aja sih Bang? untuk saat ini ada satu ujian lagi, tapi ujiannya masih ujiannya berupa tugas. Jadi berusaha untuk menyelesaikan tugas itu. Deadline-nya di tanggal 25. Semoga aja tercapai ya. Amin, amin. Semoga tugasnya dilancarkan ya Bang ya. Dan nanti bisa lulus tepat waktu. Amin. Oke, mungkin di sini kita langsung masuk ke pertanyaannya kali ya Bang ya, untuk meringkas waktu. Oke, bagaimana sih Bang perkembangan ilmu tanah dalam era digitalisasi saat ini yang Abang tahu? Oke, ini pertanyaan sangat menarik ya, karena kan berarti kita mencoba untuk mengetahui inovasi ya, teknologi di bidang ilmu tanah. Tapi sebelum itu, coba kita kulik ya, apa sih itu digitalisasi? Kita harus tahu ya, kata dasarnya kan digit ya. Nah ini kan berarti numerik. Ketika ditambahkan imbuhan lagi, digital, ini berarti kan berhubungan dengan angka-angka. Nah, maka ketika dijadikan katanya sebagai digitalisasi, berarti mengkonversi format data ke dalam bentuk digital atau bentuk yang bisa diukur, yang secara sederhananya adalah mengubah data-data kualitatif menjadi data kuantitatif. Nah, kalau misalkan sudah mengetahui apa itu digitalisasi, kita coba untuk membahas bagaimana sih perkembangan ilmu tanah dalam era digitalisasi. Nah ini kan sebenarnya sudah banyak ya. Kita bisa bahas juga dari berbagai bidang, misal dari sisi kimianya, biologinya, atau fisikanya. Sebagai contoh dari sisi kimia, di mana dahulu itu mencoba untuk mengukur pH menggunakan kertas lakmus. Misalkan kita ambil dua titik tanah, kita uji pH-nya, tapi menggunakan lakmus. Misal titik ke-1 kita uji pakai lakmus merah, ternyata berubah jadi biru. Berarti kan sifatnya basah ya. Titik kedua, kita coba pakai lakmus merah, dan ternyata dia tidak berubah. Berarti masam. Tapi untuk mengetahui data berupa angkanya, itu kan belum bisa ya, belum diketahui. Nah, Betul. dengan adanya digitalisasi ini, adalah format yang berupa numerik, yang kita kenal sebagai pH ya, sebagai data interval dari 0 sampai 14. Nah, ketika kita tahu data berupa numerik, kita bisa menggunakan data pH ini lebih fleksibel atau lebih luas lagi. Misal dari dua titik itu, kita coba untuk memprediksi tengah-tengah ya, nilai pH dari tengah-tengah. Nah, itu bisa pakai teknik interpolasi. Oh iya betul. Nah, jadi ya ketika mengubah data jadi format digital di era digitalisasi ini, ketersediaan data menjadi lebih banyak dan pengolahan juga menjadi lebih fleksibel. Oke, ternyata
banyak banget yang kita bisa tahu ya dari perkembangan digitalisasi ini dan khususnya di bidang ilmu tanah seperti yang dicontohkan Bang Fatan tadi. Nah, untuk contoh dari Bang Fatan tadi mengenai ini ya penginterpolasian lakmus itu data. Nah, sebenarnya apa pentingnya sih Bang dari perkembangan teknologi tersebut atau perkembangan di digitalisasi tersebut dalam ilmu tanah, Bang? Baik, sangat penting. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Misal dari sisi akademik, perkembangan teknologi ini kan bisa membuat ini ya, pengolahan data semakin beragam. Ketika teknologi mampu membuat data menjadi numerik, hasil pengolahan data menjadi lebih interpretatif juga. Berbeda dengan belum adanya teknologi yang mampu memperoleh data berupa numerik. Data jadi tidak bisa dimainkan lebih banyak. Misal, Anda punya data kualitatif tekstur tanah antara kasar dengan tidak kasar. Kalian hanya bisa menjadi kan variabel tersebut sebagai variabel dummy, menjadikan sebagai nilai biner misalnya. Misal tidak kasar jadi 0 dan kasar jadi 1. Berbeda jika kalian memiliki data tekstur tanah yang berupa numerik, misal persentase antara pasir, debu, dan clay. Ini kan bisa memainkan lebih banyak kan, bisa mengklasifikasinya. Jadi untuk penelitian laju erosi, untuk juga bisa untuk mencoba keakuratan berbagai teknik interpolasi, misal mencoba kriging dengan interpolasi inverse distance weights. Terus juga dari sisi industri, perkembangan teknologi ini terutama dalam ilmu tanah ini bisa membantu perusahaan atau pelaku produksi ya untuk melakukan produksi dengan modal yang efektif dan efisien. Misal ingin mendirikan suatu pabrik. Nah ini kan perlu diketahui ya, dia cocoknya ditempatkan di mana? Apakah harus lebih dekat dengan tempat supplier atau pasar? Ini tentu mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya adalah faktor penyusutan. Nah, jika penyusutan berat produk ini lebih banyak saat sebelum diolah menjadi barang, berarti kan pabriknya harus dekat dengan supplier. Nah, ini kalau tidak salah juga dipelajari ya di ilmu tanah di mata kuliah perencanaan pengembangan wilayah, atau sudah berubah namanya? Kebetulan dari kami belum dapat sih, Bang. Oh, belum dapat. Nanti dipelajari lah itu. Ada namanya model transportasi. Oke, jadi menurut Bang Fatan ini penting banget ya karena banyak kan kita bisa olah gitu dari data-data yang mungkin awalnya hanya kualitatif saja bisa kita kembangkan dan menurut Bang Fatan dengan adanya digitalisasi ini ilmu kita bisa menjadi lebih komprehensif ya. Jadi yang sebelumnya kita hanya bisa mengklasifikasikan satu, dua atau tiga tekstur mungkin, nah kita bisa mendalami lebih dalam lagi mengenai si tekstur-tekstur itu sendiri karena ada intervalnya ya Bang ya antar satu tekstur dengan tekstur lainnya untuk mencapai satu jenis tanah ke jenis tanah lainnya itu ada interval-interval yang memang harus dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu tanah. Jadi perkembangan teknologi ini penting begitu ya Bang ya bagi mahasiswa-mahasiswa ilmu tanah. Oke, mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Dari segala macam perkembangan digitalisasi atau teknologi yang ada di bidang ilmu tanah, sebenarnya tantangan apa sih Bang yang akan kita hadapi gitu untuk menguasai perkembangan teknologi tersebut di bidang ilmu tanah? Untuk ya tantangan ya terkait pengembangan teknologi, kita coba kasih contoh dulu dari kehidupan sehari-hari. Hal yang paling umum lah, semenjak adanya teknologi kendaraan bermotor, itu kan memecahkan masalah ya, masalah kecepatan mobilitas dan efisiensi waktu, tapi menimbulkan pencemaran udara. Begitu juga di bidang ilmu tanah. Ketika sudah adanya pupuk anorganik misal, ini kan tujuannya untuk membantu petani untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanamannya. Itu kan memecahkan masalah. Tapi ada tantangannya. Misal tidak adanya dosis apa namanya rekomendasi dosis yang tepat. Ini bisa petani itu memberikan pupuk yang berlebihan. Ini kan akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, bahkan mencemari lingkungan. Nah, secara tidak langsung ya, karena praktis juga, petani jadi terbiasa tidak lagi menggunakan pupuk organik yang cenderung
ketersediaan nutrisinya slow release. Ini akan menurunkan juga ketersediaan bahan organik tanah menjadi semakin menipis. Nah, akhirnya juga membuat populasi fauna tanah dan mikrotanah semakin berkurang juga. Nah, kan jadi ekosistemnya juga tidak bagus ya kalau misalnya kayak gitu. Oke, menarik ya Bang ya. Kita di sini memberikan salah satu contoh permasalahan atau tantangan yang dapat kita hadapi dalam perkembangan teknologi ini. Dan Bang Fatan memberikan contoh mengenai pupuk anorganik yang sekarang kerap kali dipilih oleh para petani karena dianggap memang lebih sederhana, lebih praktis, lebih mudah untuk diterapkan kepada kebun mereka, kepada lahan mereka, tetapi kerap kali mereka lupa akan dosis yang seharusnya diterapkan dan dosis yang mereka berikan ke lahan mereka. Dan, di sini sebetulnya peran dari teknologi itu secara lebih dalam dosis pupuk tuh seperti apa aja ya Bang yang Abang Fatan ketahui? Baik, peran teknologi. Nah, dengan ayat teknologi, terutama kan teknologi yang lebih ke statistik ya, ini juga bisa mengetahui memakai dosis yang tepat, yang mana kalau misalkan diberi perlakuan yang berbeda, ternyata dengan perlakuan yang berbeda, di mana dosisnya itu lebih sedikit, ini memiliki hasil yang serupa dengan dosis yang lebih banyak. Tadi kan bisa diuji ya, apakah berbeda nyata apa enggak. Nah, kalau misalnya berbeda nyata, sebaiknya pakailah dosis yang lebih sedikit, karena kan ya, tumbuhannya nggak berbeda nyata. Jadi bisa lebih efektif, efisien, dan juga menghindari adanya pemakaian berlebih ya, yang cuci sehingga justru malah mengganggu ekosistem yang lain. Oh, baik, ternyata emang banyak banget ya Bang manfaat dari teknologi itu sendiri buat bahkan sekecil pemberian pupuk aja itu sangat berpengaruh gitu apabila diterapkan teknologi di dalamnya. Oke, mungkin move ke pertanyaan selanjutnya lagi ya Bang ya. Bagaimana sih peran teknologi tersebut dalam pertanian? Kayak apakah ada satu bidang teknologi yang memang dikhususkan untuk bidang pertanian atau mungkin yang Abang Fatan pernah lakukan mungkin bisa diberikan contohnya kepada kami, kepada soiler yang masih belum menguasai seperti Abang. Baik, untuk saat ini saya mencoba fokus untuk mempelajari machine learning di bidang pertanian. Nah, machine learning ini kan adalah algoritma agar komputer itu mampu belajar dalam mengenali pola data. Nah, algoritma machine learning ini beragam. Ada yang decision tree based atau mengamati pola datanya dengan membuat pohon keputusan, itu seperti algoritma classification and regression tree atau biasa disingkat CART. Ada random forest dan juga Gaussian boosting tree. Ada juga yang algoritmanya itu membaca pola data berdasarkan kemiripan karakteristik data. Itu ada K-means, dan juga ada yang mengelompokkan dengan menggunakan fungsi jarak pemisah. Ada support vector mesin. Angkatan sebelumnya itu pernah ada yang mencoba untuk mendeteksi pohon sawit yang terkena hama dengan yang tidak terkena hama. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan machine learning untuk mengklasifikasi hal tersebut. Kalau misalkan perkebunan itu kan luas ya. Nah, itu cukup ribet kalau misalkan kita coba untuk memetakan daerah yang terkena hama ya. Pohon yang terkena hama, tumbuhan yang terkena hama dengan yang tidak. Nah, dengan mesin ini bisa membantu. Misalkan sawit luasannya luas lah gitu. Terus kita coba untuk mengambil sampel titik koordinat dari pohon yang sehat dengan yang tidak sehat. Kemudian kita pakai input INDVI, misal indeks vegetasi yang umum digunakan untuk mengukur kerapatan vegetasi ataupun kesehatan dari tanaman. Nah, setelah mendapatkan titik koordinatnya itu kan jadikan input bersama dengan NDVI, jadikan input untuk si machine learning ini melakukan klasifikasi. Dia akan membaca data. Berapa sih nilai NDVI dari pohon atau tumbuhan yang
terkena penyakit, itu kan tentu akan mengurangi jumlah daun ya, akan mengurangi jumlah klorofil, jadi juga menurunkan nilai NDVI. Kemudian juga dilihat rentang berapa sih nilai NDVI yang menunjukkan si tumbuhan itu sehat. Nah, itu akan diklasifikasi, akan dibaca oleh machine learning sehingga bisa menghasilkan klasifikasi antara yang terserang penyakit dan tidak terserang penyakit. Ini tentu bikin pemetaan jadi lebih efektif. Walaupun demikian, tentu harus dilakukan uji validasi. Yang umum digunakan itu adalah overall akurasi dan kappa. Jadi bisa mengetahui juga selain bisa melakukan klasifikasi, juga bisa mengetahui seberapa akurat si machine learning ini berusaha untuk membaca, mengkarakterisasi antara tumbuhan yang terserang hama dengan yang tidak terserang hama. Itu baru satu contoh penerapan ya teknologi, terutama machine learning di bidang pertanian. Masih ada banyak lagi dan sebenarnya sangat menarik untuk dipelajari ya, terutama orang-orang yang tanah. Oh iya, saya pernah ini berbicara dengan teman-teman bahwa ternyata perusahaan-perusahaan pertanian, kebunan, itu dia cari orang yang ahli komputer, tapi jurusannya kalau nggak pertanian, kelautan. Nah, pertanian kan yang paling banyak yang mempelajari tentang ilmu komputer, termasuk di bidang geospasial, itu ilmu tanah. Jadi juga jadi potensi buat jadi potensi buat mahasiswa-mahasiswa ilmu tanah untuk mempelajari lebih dalam gitu berkaitan dengan machine learning, geospasial, dan ilmu komputer yang lainnya. Karena lapangan pekerjaannya sangat luas dan justru mencari orang-orang dari jurusan ilmu tanah. Baik Bang, ternyata menjadi mahasiswa ilmu tanah dengan belajar di dalam kelas saja itu tidak cukup ya Bang, tapi kita memang harus menguasai bahkan dari digitalisasinya juga. Tadi Bang Fatan sempat menyinggung mengenai rekrutmen gitu ya, bisa dibilang rekrutmen dari perusahaan itu mengharuskan mahasiswa-mahasiswa baik dari pertanian maupun kehutanan untuk menguasai komputasi atau digitasi gitu, seperti mungkin QGIS, ArcGIS, dan yang lainnya. Dan hal ini memang kerap kali dibicarakan oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu tanah, termasuk saya sendiri bersama teman-teman saya kemarin juga sempat membicarakan dan mulai tersadarkan bahwa perkembangan teknologi ini memang tidak untuk kita pelajari gitu ya Bang ya, karena memang dari contoh yang Abang berikan mengenai machine learning tadi, dan ternyata masih banyak penggunaan machine learning yang lain di bidang pertanian, dan setahu saya juga machine learning itu diciptakan untuk melakukan pengklasifikasian untuk satu bidang ya Bang ya, kayak misal kalau untuk hama berarti hama aja, karena machine learning itu tidak bisa digunakan untuk satu machine learning untuk segala bidang gitu ya Bang ya. Untuk machine learning ini dia luas, bisa digunakan nggak cuma sebatas hama. Misal machine learning yang digunakan untuk deteksi tumbuhan terserang hama juga bisa digunakan untuk deteksi umur. Nah, banyak publikasi dari dosen-dosen kita yang mencoba untuk mengklasifikasi umur dari suatu tumbuhan, contohnya umur karet. Nah, ya, jadi machine learning itu luas penerapannya. Dia bisa untuk deteksi tumbuhan serang hama, dia bisa menduga umur tumbuhan, dia juga bisa membedakan setiap tanaman, termasuk dalam penelitian yang Abang lakukan ini mencoba untuk membedakan land use dan juga beberapa vegetasi. Jadi biasanya dalam penelitian machine learning ini dia mengklasifikasi land use itu di merge, dalam artian semua vegetasi di merge jadi vegetasi, terus lahan terbangun, badan air, dan lain sebagainya. Tapi Abang mencoba untuk membedakan antara hutan, kebun campuran, sama kebun sawit. Nah, itu bisa melalui machine learning dengan input algoritma indeks. Saat itu Abang mencoba untuk menggunakan 12 algoritma indeks, dan ada indeks-indeks tertentu yang dia bisa membedakan secara spesifik vegetasi, walaupun masih
nilainya masih bersinggungan. Misalkan White Dynamic Range Vegetation Index ini bisa membedakan hutan dengan kebun campuran. Terus indeks Sweet, Cheer, and Red Index itu bisa membedakan kebun campuran dengan hutan dan sawit. Dan ternyata ketika abang coba indeks air, Land Surface Water Index, ini justru malah bisa membedakan sawit dengan land use yang lainnya. Dan memang uh, banyak airnya gitu di bagian sawit itu. Jadi machine learning, ketika Anda mempelajari machine learning ini justru juga bisa memunculkan potensi-potensi lain untuk dipelajari gitu. Untuk juga dijadikan sebagai penelitian. Jadi machine learning ini sangat luas lah untuk dicoba untuk diteliti, digunakan. Baik, ternyata cukup luas ya, tidak hanya berkutat pada mungkin di lahan-lahan itu saja, tapi bisa digunakan di perkembangan-perkembangan lahan lain, mungkin dengan penyesuaian ya Bang ya, yang dilakukan dalam pemasukan input dalam machine learning tersebut. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan mengenai revolusi industri 4.0 nih Bang. Kan kita kerap kali mendengar akan adanya revolusi industri 4.0 atau inovasi pertanian begitu. Kita sebagai kampus inovasi itu sebenarnya menurut Abang sudah menjalankan revolusi industri 4.0 dengan yang semestinya atau belum sih Bang? Ya, baik. Ini pertanyaan yang cukup ini ya, cukup berat ya, karena harus melihat perkembangan industri pertanian di Indonesia. Kalau misalnya dikatakan apakah pertanian ini sudah menerapkan revolusi industri 4.0, belum sepenuhnya tercapai. Konsep revolusi industri 4.0 ini kan harus memenuhi dua syarat. Pertama, pertanian terpadu dan juga pertanian presisi. Jika kita lihat dari konsep pertanian terpadu, ini kan merupakan konsep pertanian yang terintegrasi antara pertanian, peternakan, perikanan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya. Sehingga adanya input-output yang sirkular, terus berputar. Sebenarnya kalau misalkan dari sisi pertanian presisi, ini kan merujuk pada pemantauan ya, atau pemantauan menggunakan teknologi pengiraan jauh, sensor, sistem informasi geografis untuk mengumpulkan data tanah, tanaman, dan lingkungan dan data-data lainnya yang terkait secara detail, yang mana tujuannya adalah agar penggunaan input itu efektif. Misal pemberian pupuk, air, dan pestisida itu sepresisi mungkin. Nah, jika kita lihat di industri Indonesia, apakah itu sudah tercapai sepenuhnya? Ada yang dia sudah berusaha untuk menjadikan pertanian terpadu, membuat input-output menjadi sirkular, tapi belum sepenuhnya menggunakan konsep pertanian presisi, dan masih belum banyak yang menggunakan konsep pertanian presisi, karena ini kan sungguh membutuhkan teknologi yang canggih ya, dan juga keahlian yang keahlian yang cukup advance, sehingga revolusi industri ini belum tercapai. Oke, baik. Jadi menurut Bang Fatan itu perlu ditingkatkan lagi ya Bang ya untuk penerapan dari pertanian terpadu dan pertanian presisi yang ada di Indonesia, karena dengan kedua bidang itulah revolusi industri 4.0 bisa ditingkatkan gitu ya Bang ya. Oke, mungkin boleh Bang, gimana? Sebelum berusaha untuk membuat revolusi industri, revolusi 4.0 di bidang pertanian, tentu kan SDM-nya juga harus siap ya. SDM-nya harus berjiwa 4.0. Dan Abang rasa sepertinya ilmu tanah bisa jadi pionir pertanian revolusi 4.0. Amin, semoga kita semua bisa lah ya Bang ya menjadi pionir sebagai yang paling depan gitulah untuk mengusahakan adanya revolusi industri 4.0 ini.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Inovasi berbasis teknologi kan memang sudah banyak ya Bang, tetapi mungkin kalau di bidang pengolahan tanah atau di bidang pertanian yang lainnya itu masih cukup minim gitu Bang. Nah, dari Abang sendiri, apakah Abang mengetahui perkembangan teknologi apa sih yang ada di bidang ilmu tanah, khususnya dalam pengolahan tanah gitu Bang? Inovasi teknologi untuk pengolahan tanah ini biasanya mengarah kepada efisiensi. Efisiensi kan merujuk pada ini ya, penggunaan input seminimal mungkin, namun menghasilkan output semaksimal mungkin. Maka pengembangan teknologi pengolahan tanah ini harusnya membutuhkan energi atau input yang minimal atau yang ketersediaannya itu terbarukan. Sempat kan di bahasan sebelumnya kita memberikan contoh di bidang kimia, di bidang fisika. Sekarang kita coba di bidang biologi ya, biologi tanah. Boleh Bang. Misalkan pengolahan tanah itu mencoba untuk mengurangi pencemaran di tanah. Kita tahu kan di tanah itu seringkali ya ditemukan plastik, yang mana plastik ini sangat lama terurainya ya di tanah. Nah, pengembangan teknologi terutama di bidang bioteknologi yang sekarang juga masih jadi tren di penelitian itu adalah mencoba mengetahui fauna tanah atau mikrob tanah yang mampu untuk mengurai plastik dengan cepat. Nah, jika kita mencoba untuk mengembangkan yang efisien, tentu kan ini mencari mana sih fauna tanah atau mikrob tanah yang dia itu bisa dibudidayakan dengan cepat, dengan masif, dan tentu bisa mengurai plastik, jadi lebih cepat. Itu tuh kan banyak ya yang harus diteliti, banyak juga yang harus dibandingkan. Misalkan perbandingan dari berbagai cacing ya, atau dari berbagai mikrob yang salah satunya termasuk Pseudomonas itu banyak dijadikan penelitian di berbagai jurnal bioteknologi untuk mencoba kemampuannya dalam mengurai plastik. Nah, tantangan untuk membuat inovasi di bidang pengolahan tanah yang efisien itu adalah mencoba mencari fauna tanah atau mikrob tanah yang bisa dibudidayakan secara masif, juga ketersediaan populasinya di dunia ini banyak, tentu juga bisa menguraikan plastik dengan sangat cepat. Baik, mungkin ini seperti apa yang dosen kita pernah bilang ya Bang, yaitu Pak Ferry, salah satu dosen di bioteknologi yang selalu membicarakan mengenai pemanfaatan mikrob-mikrob tanah, karena sebenarnya mikrob-mikrob tanah tuh ada banyak sekali manfaatnya dan itu bisa dikembangkan untuk segala macam permasalahan yang ada di bidang pertanian gitu ya Bang ya. Benar sekali. Oke. Jadi tantangan nih buat mahasiswa-mahasiswa divisi bioteknologi tanah. Ya ini jadi tantangan nih buat soiler-soiler yang masuk ke divisi bioteknologi tanah. Bisa tuh diajak Pak Ferry-nya untuk mengembangkan suatu mikrob yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang pertanian. Ini jadi semangat ya Bang ya buat para soiler yang ada di divisi bioteknologi. Oke, selanjutnya mungkin ini agak kembali ke pernyataan Bang Fatan yang tadi ya, bahwa kita tuh tidak akan bisa mengembangkan revolusi industri 4.0 apabila SDM kita pun tidak ikut dikembangkan gitu. Nah, menurut Abang sendiri apa sih yang bisa kita upayakan untuk mengembangkan SDM yang ada di Indonesia? Apalagi menurut sensus juga kan petani-petani di Indonesia itu masih didominasi oleh petani-petani usia lanjut ya Bang. Kita sebagai kaula muda yang memang mempelajari teknologi-teknologi ini, gimana caranya kita bisa menyalurkan ilmu-ilmu kita kepada petani usia lanjut tersebut, Bang? Bagaimana caranya, pertanyaannya bagaimana caranya memberikan pemahaman ya kepada petani-petani usia lanjut tentang perkembangan teknologi ya untuk membantu
aktivitas pertanian tentunya. Kalau misalkan kita mencoba untuk memperkenalkan petani usia lanjut, pertama kan kita harus cari dulu SDM mana sih yang mau kita kenalkan gitu. Siapa sih petani yang mau kita kenalkan? Nah, biasanya garda terdepan atau orang yang lebih update terkait perkembangan teknologi di petani-petani itu adalah orang-orang poktan atau kelompok tani. Baru setelah itu bisa kita membuat program. Nah, misal programnya misal yang membuat program adalah Impro gitu. Nah, dimulai dari mencari desa mitra. Desa mitra, terus kita cari juga poktannya siapa. Biasanya juga ada WT kan, kelompok wanita tani. Nah, permasalahan apa sih yang ada pada mereka? Misalkan permasalahan pupuk pupuk sintetis atau pupuk anorganik ini mahal. Nah, kita bisa memperkenalkan teknologi yang paling mudah untuk diaplikasikan, yang mana si petani itu tidak perlu mengetahui teorinya, teori ilmu murninya ya. Cukup pengaplikasiannya bagaimana sih? Ya, kita kenalkanlah misal yang tentunya juga biasanya sudah umum dikenal oleh para petani, yaitu mesin untuk mencacah bahan organik. Misal seperti itu kan. Ya, kita kenalkan cara makainya bagaimana, terus apa sih hal yang tidak perlu dilakukan, misalkan memasukkan bahan organik terlalu dalam ya ke mesin pencacah, karena khawatirnya tangannya menjadi kena. Nah, jadi ya kita coba untuk memperkenalkan teknologi-teknologi yang cukup secara aplikatif saja diketahui oleh petani, tidak perlu mengetahui ilmu murninya. Nah, kalau misalkan kita mencoba juga untuk mengembangkan pupuk, ya kita cukup beritahu saja dosis rekomendasinya berapa gitu, bergantung dengan tanaman yang mau digunakan, yang mau dibudidayakan, dan kesesuaian lahan yang dimiliki oleh si petani. Jadi seperti itulah, cukup yang aplikatifnya saja, tidak perlu yang ilmu murninya. Nah, kalau bisa di angkatan ini ya, atau di angkatan selanjutnya, itu HM itu sudah punya desa mitra. Amin. Semoga dengan adanya omongan abang ini bisa lah ya memantik HMIT untuk mencari desa mitra dan kemudian mengembangkan pertanian di desa mitra tersebut ya bang ya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada Bang Fatan, ternyata kita tahu nih banyak sekali teknologi yang berkembang di bidang pertanian, khususnya di ilmu tanah, dan hal tersebut bisa kita terapkan nantinya ketika kita sudah lulus atau ketika kita masih di dalam kampus dengan menggunakan dengan menggunakan kapasitas kita sebagai seorang mahasiswa, kita bisa mencari desa mitra dan kemudian kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari kepada para petani yang ada di desa mitra tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah semangat ya bagi kita semua untuk tetap belajar baik itu di segi teknologinya maupun di segi manualnya, jadi semuanya kita kuasai gitu, terutama di bidang teknologinya, karena di era modernisasi ini tidak bisa kita tidak mengikuti perkembangan teknologinya, dan dengan hal tersebut pun kita bisa memajukan pertanian Indonesia dengan cara yang bisa dibilang lebih praktis ya Bang ya, lebih efisien gitu. Nah, di sini saya Putri Aisyah Nusnarahaya izin pamit undur diri nih, tetapi sebelum saya pamit undur diri, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila selama jalannya Potsolik ini terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati Bang Fatan maupun di hati para penonton atau soiler di rumah yang sedang menyaksikan acara Potsolik ini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Fatan karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode Potsolik kali ini. Saya Putri Aisyah Nusnaraya, MSL 58, izin pamit undur diri. Pertanian hebat, ilmu tanah kuat, lingkungan bersahabat, Indonesia bermartabat. Viva Soil, Soil Solid. Sampai jumpa di episode Potsolik selanjutnya. Terima kasih Bang Fatan. Sama-sama.